mazhab Imam Syafi'i, dan bahwa sebagian orang menganggap bahwa dia adalah pendapat yang ganjil dari Imam Syafi'i. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya pendapat tentang wajibnya membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud yang terakhir bukanlah pendapat Imam Syafi'i bersendiri, tapi juga dia adalah riwayat yang terakhir dari Imam Ahmad bin Hanbal, Amirul Mukminin fil Hadis. Bahkan dia pendapat sekelompok dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, bahkan sampai Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Dan Syariah adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri yang ia kumpulkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi serta asar salafus saleh dalam permasalahan i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dalam pembahasannya dia menyebutkan dalam Syariah itu bahwa man lam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudihi al-akhir wajib 'alaihi i'adatus shalah. Barang siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi pada tasyahud yang terakhir, maka wajib dia mengulang salatnya. Artinya meninggalkan dengan sengaja. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau mengatakan wajibnya, karena tidaklah batal salat kecuali karena meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja. Ya. Jadi yang telah kita bahas, kita sekarang masuk kepada perkara yang selanjutnya, yaitu wujubul isti'adzati min arba'in qabla ad-du'a. Ya. Ya. Terima. Ya. Wujubul isti'adzati min arba' qabla ad-du'a. Wajibnya meminta doa atau minta perlindungan dari 4 perkara sebelum berdoa, antara tasyahud dengan doa yang lainnya. Syekh Al-Albani mengatakan wajibnya, langsung memberi judul wajibnya. Dan ini adalah pendapat dari Tawus bin Kaisan tabi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat Ahlul Zahir, kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Sun'ani Al-Syaukani, dan tentu saja penulis itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mereka, dan ini yang diwajibkan pula oleh Syekh Ali Bassam dalam kitabnya Taysir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam, bahwa wajibnya membaca berlindung dari 4 perkara. Wajib berlindung. Dan kalau perkataan wajib itu berarti sama dengan masalah salawat tadi dalam tasyahud yang terakhir. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Apa hujjah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala masalah ini? Maka beliau mengatakan ada keterangan yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, sahih riwayat Bukhari Muslim, atau tepatnya riwayat Muslim, namun Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan riwayat yang lain, karena kata muttafaqun alaih berarti bahwa dikeluarkan dalam Bukhari Muslim dengan lafal yang sama, dengan sahabat yang sama dan lafal yang sama. Adapun di sana ada perbedaan antara riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, dan riwayat pula Imam Bukhari dan lafal yang lain, di mana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Idza fariqa ahadukum min at-tasyahhud al-akhir." Jika selesai seorang di antara kalian dari tasyahud yang terakhir. Demikian dalam hadis Abu Hurairah. Ya, ba'da atau idza fariqa ahadukum min at-tasyahhud al-akhir atau al-akhir, sebagai riwayat yang lain. Fayasta'id billahi min arba'in. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu, dia berkata, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat tambahan, thumma yad'u bima bada lahu, thumma yad'u li nafsi bima bada lahu. Kemudian hendaklah dia berdoa bagi dirinya apa yang tampak baginya, apa yang dia inginkan dan kehendaki. Intinya bahwa Imam Syaukani, Imam Sun'ani, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala
mengambil hukum kewajiban isti'adzah ini dari 4 perkara dari kalimat falyasta'id billah, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Fi'il amr dan al-amru yaqtadi wujub, dan kaidah usul bahwa perintah menunjukkan hukum asal kewajiban sampai adanya pemaling. Misalnya Rasulullah ternyata pernah sholat setelah tasyahud tidak membaca doa ini, ada keterangan, ya. Namun ternyata tidak ada keterangan yang memalingkan dari hukum asal perintah tersebut, yaitu wajib. Bahkan ada keterangan dari Aus bin Kaisan ketika ia mendapati anaknya sholat dan setelah tasyahud al-akhir tidak membaca isti'adzah dari 4 perkara ini, fa'amarahu an yu'ida sholat, maka ia perintahkan anaknya untuk mengulang sholatnya. Perintahkan anaknya untuk mengulang sholatnya. Ya, keterangan inilah yang telah dijadikan oleh para imam yang tadi kita sebutkan, yang dia merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad, mengatakan wajibnya isti'adzah dari 4 perkara. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa dia bukanlah perkara yang wajib. Alasan mereka bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini dalam bentuk perintah falyasta'id billah min arba', adalah yang berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Kata jumhur, bukan dalam bentuk kewajiban karena pertentangannya dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang baru kita bahas tentang perintah untuk membaca tasyahud, ya, maka pada hadis ada keterangan dari Rasulullah SAW, "Tsumma yahtar min ad-du'a wa min al-mas'alati ma syaa." Kemudian silahkan dia memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Jadi kesannya hadis Abdullah bin Mas'ud, setelah tasyahud kita boleh berdoa sekehendak hati. Meskipun ada pembicaraan antara para ulama, apakah boleh, apakah hanya meminta kebahagiaan akhirat, nikmat-nikmat akhirat, atau boleh pula nikmat-nikmat dunia, ya, yang baru kita bahas. Tapi intinya bahwa di sana bebas. Berarti kata mereka ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis tentang penetapan berdoa berlindung dari 4 perkara. Ini pendapat jumhur. Ya, Allahu a'lam bishawab. Wa akhraja Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm kemudian berpendapat yang sedikit aneh ketika dia mengatakan bahwa berlindung dari 4 perkara ini wajib hukumnya dalam tasyahud awal, apalagi tasyahud akhir. Tasyahud awal dan akhir dibaca, ya, dan tentu saja ini kelalaian dari Ibnu Hazm radhiyallahu anhu, karena apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah jelas. Rasulullah bersabda, "Idza fariqa ahadukum min at-tasyahhud al-akhir," atau tasyahhud al-akhir. Ya, dalam riwayat yang lain dari Bukhari, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah." Jika bertasyahud seorang di antara kalian, maka hendaklah dia berlindung dari 4 perkara. Nah, lafaz Bukhari ini mungkin yang dijadikan patokan oleh Imam Ibnu Hazm. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id. Jika tasyahud selesai, baca, ya, tanpa adanya penegasan tasyahud apa. Tapi tentunya kita menggunakan kaidah bahwa apa yang disebutkan dalam sebuah riwayat dalam bentuk mujmal, global, umum, jika datang riwayat yang lain dengan pengkhususan, dengan pembatasan, fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad wa yukhassisul 'am bihi. Maka keterangan yang tadi mutlak bebas global tadi dikhususkan dengan keterangan yang adanya yang menjelaskan secara khusus, ya. Riwayat yang umum dikhususkan dengan keterangan yang lebih khusus. Berarti hadis Bukhari, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id," maksudnya adalah idza tashahhada fi tasyahhudil akhir, pada tasyahud yang terakhir, ya. Jadi kalau begitu, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang
lebih kuat adalah pendapat dari satu riwayat dari Imam Ahmad ini, karena keterangan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini datang dalam bentuk perintah. Meskipun kita tentunya lebih meringankan dalam perkara orang yang meninggalkan hal tersebut dengan patokan hadis Abdullah bin Mas'ud. Meskipun sebenarnya dari keterangan para ulama Allah a'lam bishawab bahwa apa yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, hendaklah dia berdoa dengan apa yang dia senangi dari doa, dia memilih doa yang dia senangi, ini sifatnya umum, ya. Dan tidaklah mengapa jika kemudian kita mengatakan di antara doa tersebut ada yang diwajibkan dengan keterangan hadis yang tersendiri, yaitu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. Dan Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, itu bagian dari 4 perkara pada tasyahudnya, dan beliau mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum doa ini seperti mengajarkan satu surah dari Al-Quran. Jadi jelas, ya, intinya bahwa apa yang disebutkan dalam masalah tasyahud, apa yang disebutkan dahulu, maka inilah kelanjutan dari perkara doa yang ada dalam tasyahud. Setelah salawat kepada Nabi, maka disyariatkan membaca isti'adah dari 4 perkara ini. Adapun maknanya tentu saja jelas, di mana kita berlindung dari 4 perkara. Yang pertama adalah min adabil jahannam, dari adab jahannam, yang dia adalah maqarru adabillah, tempat dari adab Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah tempat bagi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah kita dari amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, min adabil qabr, dari adab kubur. Dan hadis ini merupakan keterangan yang tegas tentang kewajiban beriman akan adanya azab kubur, siksa kubur. Sebagian dari golongan Mu'tazilah dan Jahmiyah menolak dan mengingkari adanya azab kubur. Ya, demikian pula dari golongan Batiniyah, Sufiyah, dari kelompok yang berlebihan dari golongan Sufi Batiniyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya surga dan neraka hanyalah iming-iming, janji yang tiada hakikatnya, katanya. Hanya mendorong seseorang untuk kemudian berbuat kebaikan dan cenderung kepada ketaatan. Jika jahannam dan surga jannah itu hanya sekedar iming-iming, kata mereka, apalagi masalah azab kubur. Ya, padahal sesungguhnya keterangan tentang adanya azab kubur saya bil kitab was sunnah, sah dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hanya saja sebagian di antara kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah kemudian juga mengingkari bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan tentang azab kubur. Dan ini adalah satu bentuk kesalahan, kekeliruan. Karena hendaknya kita memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau kita lihat nas Al-Quran dan tafsir para ulama, kita akan dapatkan minimal ada 4 ayat dalam kitabullah minimal yang menunjukkan kepada kita tentang adab kubur. Dan di antaranya adalah firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaihim ghuluwan wa 'ashiyyan adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Dan neraka ditampakkan, ditayangkan kepadanya ghuluwan wa 'ashiyyan, pada waktu pagi dan petang. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Dan di hari kiamat nanti masukkanlah keluarga Fir'aun itu dalam azab yang paling pedih. Azab yang paling pedih itu apa? Neraka jahannam. Ya, karena keterangan ayat tadi yang sebelumnya,
wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Berarti an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka yang ditayangkan, ditampakkan, diperlihatkan kepadanya pagi dan petang, itu sebelum adanya hari kiamat. Berarti dia ada apa? Siksa kubur. Ya, imma hufratun min hufarin nar atau rawdun min riyadil jannah. Imma dia merupakan liang dari liang api neraka, na'udzubillah, atau dia adalah kebun dari kebun-kebun surga. Semoga Allah memberikan kepada kita perkara ini, amin ya rabbal alamin. Maka itu ada 4 perkara. Itu 2. Perkara yang ketiga yang kita bagi dulunya adalah fitnatul mahya'i wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dan kematian keduanya merupakan fitnah. Wala nabluwannakum bil khairi wa syarri fitnah. Ya. Dan sesungguhnya fitnah kehidupan jauh lebih berbahaya dari fitnah kematian. Fitnah yang berupa nikmat dan kesenangan itu jauh lebih membuat seorang tertipu daripada fitnah musibah dan cobaan. Ya. Kematian, sakit, orang mungkin untuk bisa bersabar, ya. Dan ketika tampak bahwa dia sedang diuji, maka banyak saudaranya membantu. Ketika sakit dijenguk, la ba'asatuhu insyaallah, didoakan lagi, ya kan? Ketika kematian, didoakan pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka banyak saudaranya menyebarkan dia. Tapi ketika datang nikmat, ya, saudaranya kadang lalai bahwa sesungguhnya nikmat yang kita dapatkan itu adalah cobaan, sehingga dia pun tidak atau lupa untuk mengingatkan kita. Wah, baru dapat nikmat ini, hati-hati ya. Tidak. Mungkin maka saudara kita ingin untuk bersama-sama menikmati nikmat tersebut, yang akhirnya kita pun sama-sama lupa bahwa dia adalah ujian dan cobaan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dan melarang kita untuk meminta kematian. Iya, bagi orang yang terlalu berat sakitnya, terasa berat sakit yang dia derita dan alami, atau cobaan yang dia hadapi dan alami, maka tidak boleh bagi dia untuk mengimpikan kematian. Tapi hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyi in kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan telah baik bagiku, wa tawaffani, dan matikanlah aku in kanatil wafatu khairan li, jika kematian itu jauh lebih baik bagiku. Maka kita banggakan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita masih mengharapkan kehidupan yang panjang, tapi ternyata kehidupan itu jika kita dapatkan akan membawa kita kepada fitnah yang tidaklah terpuji ujungnya. La yuhmadul qadaru, na'udzubillah. Ya? Ketika kita kemudian tergelincir disebabkan oleh syaitan, na'udzubillah. Nah, kalau begitu lebih baik minta kepada Allah jika kerasnya ujian, beratnya cobaan yang kita alami, atau sakit yang kita derita. Kita mungkin pernah mendengar kisah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika dia pulang ke Khurasan dan datang ke sana, maka kemudian serta-merta dia dikelilingi oleh ribuan para penuntut ilmu, sehingga akhirnya pun dia menjadi orang yang didatangi oleh banyak para muslim. Dan ini membuat iri sebagian para ahli hadis yang lainnya. Terlebih ketika dia dikirimi surat oleh amirnya Khurasan ketika itu, amirnya Bukhara, minta dia untuk datang ke rumah penguasa Bukhara mengajarkan Sahih Bukhari kepada anak-anak dari penguasa tersebut. Maka dia mengatakan, ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu didatangi bukan mendatangi. Dan bahwa dia tidak ingin mengkhususkan sebagian ilmu dan mengharamkannya dari sebagiannya yang lain. Dia mengatakan jika sang pemimpin atau anaknya ingin belajar, maka datanglah ke masjid. Dia ke tempat beliau. Dan ini menjadi sebab adanya syahna, ya, pertentangan, persaingan dengan Imam Muhammad bin Yahya ad-Duhali dan kemudian dengan pemimpin Bukhara
Bukhara ketika itu, hingga akhirnya dia pun diusir dari tempatnya. Maka dalam keadaan dia terusir, pindah ke tempat kemudian juga ditolak dan sebagainya, maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah menginginkan baginya fitnah, falhiqni ghairu maftun, maka bawalah aku kepadamu ya Allah, kembalikan aku kepadamu dalam keadaan tidak terfitnah sama sekali, dan tidaklah kemudian ajal datang menjemput. Ya, wa idza arada rabbuka bi 'abdi fitnah faqbudni, jika Allah menginginkan bagi hambanya, seorang hambanya yang fitnah, faqbudni, maka selamatkan, apakah renggutlah nyawaku ya Allah dalam keadaan selamat dari fitnah tersebut. Karena khawatirannya jangan sampai dia tidak mampu selamat dalam fitnah tersebut, tidak mampu kokoh imannya dalam cobaan tersebut. Subhanallah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya. Maka fitnatul mahya wal mamat adalah fitnah yang berat, ya. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Dan yang terakhir fitnah Masih Dajjal. Ya, dia adalah Dajjal al-Akbar, ya, pembohong besar, ya, Dajjal al-Awar, Dajjal yang bicok, ya, bicok. Baik. Perkara selanjutnya, doa qabla salam wa anwa'u. Doa sebelum salam dan bentuk-bentuknya. Telah disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, adanya arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih di antara doa apa yang dia kehendaki. Dan telah pernah kita ingatkan pula bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Athram, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, "Qultu ya Ahmad, aku pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bima da'at wa da'at ba'da tasyahhud." Dengan doa apa aku berdoa meminta setelah tasyahhud? Doa ini doa apa? Qala, maka berkata Imam Ahmad, bima da'at bil khabar, dengan apa yang ada dalam keterangan hadis. Jadi jangan mengarang sendiri, ikuti yang disebutkan dalam hadis, ya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Imam Ahmad, awalaysa qala Rasulullah thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Tidakkah Rasulullah bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, thumma liyatakhayyar, dan hendaklah aku silakan dia memilih dari doa ma syaa, apa yang dia kehendaki. Ajabuhu ilaihi, dan yang lain yang paling dia sukai. Qala, berkata Imam Ahmad, yatakhayyar bima jaa bil khabar. Ya, dia memilih, tapi dia memilih apa yang disebutkan dalam keterangan hadis. Ya. Tawattuhu faqala ma fil khabar, maka aku pun mengulang perkataan ini, maka Imam Ahmad terus mengatakannya dalam hadis, ya. Ini menunjukkan ketatnya Imam Ahmad dalam masalah ini, itu untuk kita berdoa sesuai dengan keterangan dalam hadis. Dan ini bukanlah perkara yang berat, itu saja. Manakala kita dapatkan adanya keterangan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah atau dibaca oleh para sahabatnya dan didiamkan oleh Rasulullah, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengumpulkan 10 doa di antara doa-doa tersebut. Tetapi kita ingatkan apa yang disebutkan oleh Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, setelah menyebutkan perkataan ini juga pada Imam Ahmad, itu doanya seperti dalam hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya Allah yang ada dalam hadis Abu Mas'ud, dia takhayyar minat doa, doanya pakai al, ya, alif lam. Minat doa, lam di sini kata beliau adalah lid doa alladhi yuhibbuhu Allah, laisa lil jinsi doa. Dia doa yang dicintai Allah, bukan jenis doa, itu doa apa saja, ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, fal ajwad, namun yang paling bagus, maka yang paling bagus ayyuqal, untuk dikatakan illa bid-du'a'il masyru'il masnun wa huwa ma warad bi al-akhbar wa ma kana nafi'an. Tapi yang paling tepat kira-kira kata beliau, yang paling bagus adalah dikatakan tidaklah dia berdoa kecuali dengan doa yang disunnahkan, yang disyariatkan, yaitu apa yang disebutkan dalam akhbar, dalam hadis-hadis, wa ma kana nafi'an, dan apa yang bermanfaat. Artinya beliau pun masih memberi peluang. Meskipun Syekh Al-Albani mengatakan apa yang berkaitan dengan doa yang bermanfaat ini tergantung pada ilmu seseorang.
Dan ilmu seperti ini tidak semua orang memilikinya. Kadang dia menyangka doa itu bermanfaat, tapi dikhawatirkan justru membawa mudarat bagi dirinya. Maka kata beliau, lebih utama adalah kembali kepada keterangan dari doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, namun kita telah bahas perkara ini dalam pertemuan yang lalu, bahwa pendapat yang mengatakan bolehnya doa dalam bentuk umum adalah pendapat yang lebih sesuai dengan keterangan umum hadis Ibnu Mas'ud. Ya, tentu saja bagi seorang yang mampu untuk menghafalkan salah satu dari 10 doa ini, atau bahkan semuanya, dan ia membacanya, fala ghaira wala khairati, fala ghaira ini tentunya tidak ada makna bahwa di dalamnya, bahkan kebaikan yang besar di dalamnya. Ya, dan di antara doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrab. Ya, minal ma'tami wal maghrab. Hampir sama dengan ta'awudz dari 4 perkara. Ya, kecuali tidak ada penyebutan azab kubur di dalamnya, dan ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam, aku berlindung dari ma'tam, itu amal dosa, maksiat, wal maghrab, dan utang. Ya. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Ya Allah, aku berlindung dari kejelekan apa yang telah aku perbuat, dan dari kejelekan apa yang belum aku perbuat. Subhanallah. Ini tidak semua orang memilikinya. Kadang dia menyangka doa itu bermanfaat, tapi dikhawatirkan justru membawa mudarat bagi dirinya. Maka kata beliau, lebih utama adalah kembali kepada keterangan dari doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, namun kita telah bahas perkara ini dalam pertemuan yang lalu, bahwa pendapat yang mengatakan bolehnya doa dalam bentuk umum adalah pendapat yang lebih sesuai dengan keterangan umum hadis Ibnu Mas'ud. Ya, tentu saja bagi seorang yang mampu untuk menghafalkan salah satu dari 10 doa ini, atau bahkan semuanya, dan ia membacanya, fala ghaira wala khairati, fala ghaira ini tentunya tidak ada makna bahwa di dalamnya, bahkan kebaikan yang besar di dalamnya. Ya, dan di antara doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrab. Ya, minal ma'tami wal maghrab. Hampir sama dengan ta'awudz dari 4 perkara. Ya, kecuali tidak ada penyebutan azab kubur di dalamnya, dan ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam, aku berlindung dari ma'tam, itu amal dosa, maksiat, wal maghrab, dan utang. Ya. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Ya Allah, aku berlindung dari kejelekan apa yang telah aku perbuat, dan dari kejelekan apa yang belum aku perbuat. Subhanallah. Ya, orang yang mohon doa seperti ini adalah orang yang betul-betul menyadari bahwa taufik untuk berbuat kebaikan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ia berlindung dari kejelekan apa yang telah dia perbuat, dan menyadari kesalahannya, dan dia pun berazam dan bertekad untuk tidak berbuat kesalahan yang sama, bahkan karenanya ia memohon ampunan sebelum ia berbuat dosa yang mungkin tentu saja dia tidak sadari sehingga ia berbuat, atau boleh jadi dia terseret oleh hawa nafsunya, tergoda oleh tipu daya syaitan hingga ia pun berbuat kesalahan. Maka dia berlindung wa min syarri ma lam a'mal ba'du, dan dari kejelekan apa yang belum aku perbuat. Ya, subhanallah. Juga doa yang lain, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah aku dengan perhitungan yang ringan. Ya, itu adalah bentuk dari dilewatkannya dosa-dosa dan maksiat, dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan tersebut. Di antara doa yang lain yang panjang, yang doa ini adalah doa yang baik, ya, isinya begitu tinggi, adalah doa Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi
ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan. Apa yang tadi kita sebutkan ya. Dan ini wallahu a'lam bishawab, ada kaitannya dengan doa kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dan diantaranya min fitnatil mahya wal mamat. Sehingga jika Allah menghidupkan kita hidup dalam keselamatan. Jika Allah memanggil kita, kita pun kembali kepada Allah dalam keadaan selamat pula. Ya, ya Allah, dengan ilmu ghaibmu wa qudratika 'ala khalqi, dan kekuasaanmu terhadap makhluk, seluruh makhlukmu, maka akhirnya hidupkanlah aku ma 'alimtal hayata khairan li, selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani in kanat wafatu khairan li, dan berikanlah aku jika engkau mengetahui kematian itu lebih baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyataka, Allahumma as'aluka khasyataka fil ghadwi wasyahada, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi wal ridha, dan kemudian kalimatal hukmi wal adli fil ghadabi wal ridha. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakutanmu dalam keadaan sendiri maupun disaksikan orang lain, fil ghadwi wasyahada, ya, fis sirri wal alan, ya, dalam keadaan terlihat orang lain maupun dalam keadaan sendiri. Dan aku meminta kalimat hak dan keadilan, yaitu kalimat pertengahan, fil ghadwi wal ridha, dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang, ya. Karena bukan hanya keadaan marah seorang kemudian kadang mengucapkan perkataan melampaui batas, ya, tapi juga dalam keadaan ridho, terlalu senangnya dia, ya, kadang orang lupa diri, ya, maka kita mohon perkataan yang pertengahan, sehingga kemudian kita tidaklah kemudian merasakan penyesalan atau mendapatkan kesusahan karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat yang dia melampaui batas. Kita minta pertengahan. Was'alul qasda fil faqri wal ghina, dan aku mohon kepadamu ya Allah pertengahan dalam kefakiran dan ghina, kekayaan. Al-qasda fil faqri wal ghina. Ya. Kenapa? Karena ini yang paling selamat. Bukan berarti semua orang yang kaya pasti celaka, atau orang yang miskin pasti mereka selamat. Tidak. Ya. Berapa banyak orang yang miskin kemudian juga dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga adalah sebuah perkataan yang disandarkan sebagai hadis, katanya, ya, kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu bentuk daripada kekufuran, ya. Itu bukan hadis, ya, tapi memang kefakiran kadang membawa seorang untuk kufur, lupa kepada Allah, menjual dirinya, menggadaikan agamanya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita khawatir dari kefakiran yang berlebihan, sebagaimana kita pun khawatir dari kekayaan yang berlebihan. Itu kekayaan yang menyebabkan orang itu sombong, ya, yang akhirnya dia lupa akan apa yang menjadi hak saudaranya, ya. Ini pun kadang mengantar kita pada bentuk berlebihan. Maka kita minta pertengahan, itu yang lebih selamat. Jika Allah memberikan kepada kita kelapangan, hendaknya kita menjadi seorang yang ghaniyus syakir, seorang yang kaya namun bersyukur. Kalau Allah masih sempitkan rezeki kita, hendaknya kita menjadi seorang yang al-fakir as-sabir, orang fakir tapi dia sabar. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Mana yang lebih utama? Ya, ini sampai dibahas oleh Imam An-Nawawi dan dari Solihin. Orang yang kaya dan bersyukur, atau orang miskin tapi sabar, ya, ya. Terjadi perselisihan di antara jamaah jadi membawa hasanah, ya, ya. Rasul mengatakan ma uti'a dan ata'an awsa' lahu wa khairul lahu min as-sabr. Tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada seseorang yang lebih lapang, lebih luas, ya, dan lebih baik baginya daripada kesabaran. Dan sabar akan mengantar seseorang kepada qanaah,
Dan kata Rasulullah, laisal ghina an kathratil awam, bukanlah kekayaan yang hakiki banyaknya perbendaharaan. Innamal ghina minan nafs. Kekayaan yang hakiki adalah kaya hati, kaya jiwa. Ya. Dengan itu sebagian ulama merajihkan bahwa al-faqir as-sabir afdal min al-ghani asy-syakir. Namun yang lebih dekat wallahu a'lam bis-shawab bahwa orang yang ghani awali tadi itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah teliti dalam memberikan perhitungan, dan Allah tidak melalaikan satu kebaikan yang ada dari seorang hamba. Ya, boleh jadi dari sisi orang kaya yang bersyukur ini dibanding orang miskin yang sabar itu lebih bagus yang sabar dan miskin tadi. Tapi ketika ada orang lain juga yang ghani, yang juga kaya, tapi dia bersyukur dengan bentuk kesyukuran yang melebihi orang yang pertama tadi, dia boleh jadi lebih utama daripada orang fakir tadi. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk tetap berada di antara dua perkara ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jika khawatir dari ketidakmampuan perkara ini, mintalah al-qasda fil faqri wal ghina. Pertengahan di antara kefakiran dan kekayaan. Itu yang disebutkan Rasulullah hadisnya yang sahih dan Rasulullah pula, ya, yang dia tuba liman beruntunglah kepada orang yang qana, yang dia punya sifat qana, wa kana 'aishuhu kafafa, dan adalah kehidupannya, ma'isyahnya cukup, bukan berkecukupan, bukan, tapi artinya kalau mau makan ada makanan, ya. Jadi tidak untuk berlebihan, apalagi berfoya. Ya, ketika pas lapar ada, ya. Maka ini orang yang beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia lebih bisa untuk mengantar seorang untuk bersikap bersabar, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, itulah angkat itu fakir wal ghina. Ya. Kemudian selanjutnya doa yang lainnya adalah As'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfad wa la tanqadi. Aku minta kenikmatan darimu ya Allah yang tidak pernah punah di mata di akhirat. Dan aku minta penyejuk mata yang tidak pernah pupus, tidak pernah habis, tidak pernah terputus. Dan aku minta keridhaan-Mu setelah ketetapan-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku meminta burdal air tidak dan maut, dinginnya kehidupan setelah kematian. Itu kehidupan yang dingin dari adinah, tidak ada adab. Ya. Ingat hadis Abu Qatadah tentang seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan berutang yang tidak sholat kepada Rasulullah. Sampai Abu Qatadah mengatakan, saya menjamin utangnya, maka akhirnya kemudian Rasulullah sholatkannya. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, esok harinya kamu sudah tunaikan utangmu, menanggung utang saudaramu? Belum. Itu kan ditanya lagi, sudah? Ya sudah. Al-an baradat jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya. Ya. Burdal air adalah al-amnu min adab al-qabr. Sama dari adab kubur. Nasallallahu salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Wa al-kaladzat an-nazar ila wajhika. Aku minta kelezatan memandang kepada wajah-Mu ya Allah, yang dia adalah sebaik-baik nikmat penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa ziyadah ru'yatu Rabbil azza wa jalla. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, husna, jannah, surga, wa ziyadah, tambahan. Dan tambahan itu adalah tambahan melihat pada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka as-suqa ila liqa'i. Dan aku minta keasikan, perasaan yang penuh harap untuk bertemu denganmu ya Allah, maradha, sampai dalam keadaan termudarat dan tercelakai, ya, karena ada yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala namun dia bertemu dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Wala fitnatan mudillah, tidak pula fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah dengan hiasan iman, jadikanlah kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan di atas petunjuk muhtadin. Ya. Juga Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik
innaka antal ghafurur rahim. Juga Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajil wa ajil. Sampai selanjutnya daripada doa yang ada di kitab salat Nabi, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan dari doa-doa tersebut, ya. Minimal satu, ya. Dan jangan puas dengan satu, karena mungkin di hadis yang kedua ada yang saya inginkan di situ, ya. Maka kita tambah lagi, besok tambah lagi, ya. Kalau kemudian lupa yang pertama ketika sudah hafal yang kedua, ya tidak apa-apa. Dan kita berhafal, ya kita hafal lagi, ya kan? Yang penting ada keinginan kita untuk menghafalkan doa-doa yang diharapkan ketika kita ucapkan pada waktu yang mustajab, waktu tasyahud, ya. Kita harapkan Allah menerima ini. Yang kadang mungkin kita pun lupa bahwa telah pernah berdoa untuk keselamatan, yang kemudian Allah menyelamatkan kita pada saat kita membutuhkan keselamatan itu. Subhanallah. Ternyata dari doa kita yang dahulu, ya kita mungkin sudah lupa doanya, ya. Tapi ketika ternyata Allah mengabulkan doa itu dan mentakdirkan datangnya pada waktu datangnya Aisyah itu, maka ternyata suatu keutamaan Allah kepada kita sangatlah besar, ya. Baik, ikhwan fillah, beberapa doa yang bisa kita lihat dalam kitabnya. Ada pertanyaan mungkin